Nabi bergerak kemudian. Dan menuju Mekah, menuju Madinah, ada beberapa peristiwa menarik di perjalanan Nabi. Kan perjalanan lumayan panjang. Di antaranya di perjalanan Nabi SAW ada beberapa kisah yang menarik. Di antaranya Nabi ketika di perjalanan itu sempat berhenti di tempat, kita bilang zaman sekarang namanya mungkin, jadi sepanjang jalan tiba-tiba di tengah jalan ada rumah. Kemudian rumah tersebut ada jual makanan, jual minuman, dan dia juga menggembala di situ, gitu kan. Ya itu kita dapati deh bapak-bapak semua ya, misalkan kita naik ke gunung, kemudian di tengah-tengah ada pos, ada yang jualan di situ. Atau kita lagi perjalanan jauh, hutan panjang, tiba-tiba di tengah perjalanan ada suami istri jualan di situ. Ini Nabi dapati kayak gitu. Yang jualan suami istri, tapi suaminya lagi pergi. Ada istrinya aja namanya Ummi Ma'abad. Namanya Ummi Ma'abad. Udah tua rentan. Makanya suami pergi, dia nggak bisa pergi, dia di situ aja jualan. Siapa yang beli? Yang musafir, kafilah yang lewat. Nabi sampai di sini. Jadi Nabi di perjalanan ini nggak berdua doang. Tadi di Gua Hira berdua, tapi ketika berangkat Nabi berempat. Nabi SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Abdullah ibni Uraiqid. Dia masih dalam keadaan musyrik ketika itu. Dia penunjuk jalan, terpercaya, bisa dipegang lah omongan. Dari sini juga ulama nyebutin boleh kita minta bantuan pertolongan dari non muslim dengan syarat ikhtiar kita pertama tentu ke orang muslim dulu, ya kalau nggak ada boleh ke orang non muslim dengan syarat dia terpercaya, dia amanah, kemudian juga terbukti track recordnya selama ini tuh baik gitu di dalam menjalankan tugas. Nabi minta tolong sama ini Abdullah ibni Uraiqid sebagai penunjuk jalan ke Madinah lewat jalan yang nggak biasa. Dia tahu jalan-jalan mana aja ya orang-orang Quraisy nggak akan lewat situ. Sama satu lagi seorang pelayan namanya Amir. Jadi ada 4 orang, namanya berempat. Nabi, Abu Bakar, kemudian pelayannya Abu Bakar, dan satu lagi penunjuk jalan. Sampai kepada 4 tersebut kita bilang warung. Tapi memang udah rumah, kemudian ada peternakan juga di situ. Nabi sampai di situ, Nabi tanya nama perempuan tersebut, namanya Ummi Ma'bad. Kemudian Nabi tanya, apa yang ada di sini? Dia nggak ada apa-apa, makanan nggak ada, minuman nggak ada yang bisa dia jual lagi, udah habis semua. Dan dia juga udah lama ini kesulitan. Dia bilang suaminya ada. Jadi suaminya ternyata juga lagi ngembala. Lagi beberapa gembala dibawa sama suaminya, tertinggal 1 kambing doang di tempat tersebut. Nabi tanya ke perempuan tersebut, wahai ibu, itu ada kambing di belakang 1, boleh saya peras ya? Kata ibu tersebut, demi ayah dan ibuku silahkan kamu peras kalau emang ada susunya di situ. Kata ibu itu kan. Karena ibu itu bilang itu udah nggak ada susunya, itu udah lama dia nggak ada susunya. Kambing tersebut. Subhanallah. Akhirnya Nabi ke belakang, kemudian Nabi usap tempat susu dari kambing tersebut. Nabi usap, Nabi doakan, tiba-tiba penuh. Ini yang ceritain si Ummi Ma'bad. Dia melihat tersebut,